Ada dua pertanyaan yang sudah diajukan. Pertama sekali, ini berhubungan dengan takziah ke rumah yang meninggal dunia. Ya. Kemudian kita memberi kesaksian kepada yang meninggal bahwa dia orang baik. Ya bisa saja maksudnya kita mendatangi ahli waris, kemudian kita sambil ya berdoa untuk si mayat, kemudian berdoa untuk yang mendapat musibah, karena kepergian seseorang itu musibah bagi yang lain. Suami meninggal itu musibah bagi istri. Orang tua meninggalkan musibah bagi anak-anak, saudara. Apalagi kalau dia orang baik kan. Tapi kalau dia tidak baik, ya kadang-kadang kalau orang tidak baik itu meninggal dia. Kadang istirahat orang lain dibuatnya. Ya kan? Karena dia jahat umpamanya. Istirahat dia dari kejahatan dan dosanya dan juga orang lain. Nah, sekarang ini memberikan kesaksian kepada ahli waris bahwa si Anu adalah orang baik. Atau biasanya kalau kita pengantar jenazah ketika mau diantarkan ke kuburan, kan ada yang berdiri satu orang. Maka ahli waris atau tokoh masyarakat yang mengantar terakhirlah jenazah mau diapakan. Itu bisa ada dua cara saya lihat. Pertama, diminta kesaksian kepada yang hadir. Ini si fulana orang baik, semua ngaku orang baik. Atau ada lagi yang diucapkan tuba. Ya kan? Tuba lahu. Tuba lahu. Tuba itu kan doa. Yang artinya semoga dia bahagia. Semoga dia baik. Apa hukumnya ini? Secara umum ini adalah sunnah. Rasulullah SAW juga menganjurkan ketika ada lewat jenazah orang beriman. Orang beriman. Ya saksikan bahwa dia orang baik. Itu memang ada itu. Nah, oleh karena itu yang pertama, bahwa memang ada dasarnya itu. Yang meninggal itu kita minta semua orang menyaksikan bahwa dia itu orang baik. Kemudian ada hikmah di balik itu. Ya salah satu hikmah, kalau kita yang bertakziah, kita teman akrabnya, ya selalu dulu bersama dia waktu hidup. Datang kita kepada ahli waris yang dapat musibah dengan kepergiannya. Ya, itu adalah salah satu hiburan. Meringankan beban musibah. Jadi kalau kita katakan kepada yang tinggal, wah si fulan itu adalah orang baik. Kebaikannya banyak. Semoga Allah terima kebaikan-kebaikannya. Nah, ini kan meringankan beban ahli waris ini. Nah, ketika jadi kesedihannya itu tidak terlalu tinggi. Dengan kita menyebut dia meninggal tapi dia orang baik. Itu diantaranya. Kemudian ada lagi yang lebih penting dari itu. Ini sebenarnya adalah memberikan kesaksian baik itu. Di situ ada komitmen bahwa semua yang hadir, yang bertakziah,
Kalau dia langsung berikan kepada ahli waris mengatakan ini dia orang baik, ya seolah-olah dia komitmen bahwa saya tidak akan mengenang, mengingat dari yang meninggal kecuali yang baik, Pak. Dan saya komitmen tidak akan menyebut-nyebutnya kecuali baik. Itu tuh. Karena kita dilarang menyebut aib-aib keburukan orang yang sudah meninggal. Maka itu tidak boleh. Makanya dia pencuri, dia penjudi, dia begini. Jangan disebut-sebut. Tidak boleh menyebut aib-aib orang-orang yang telah meninggal. Apa masalahnya kena boleh menyebut aib? Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan Allah sudah mengampunkan semua dosanya. Barangkali kita tak tahu dia tobat antara dia dengan Allah. Mungkin dia menangis. Kita tidak tahu. Barangkali dia melakukan amalan besar yang membuat Allah mengampunkan seluruh dosa-dosanya. Siapa tahu. Nah, dia sendiri sudah bersih dari dosa yang kita ceritakan. Kita sendiri yang bergelimang dosa dengan menceritakan. Jangan kita, orang sudah bahagia, kita yang malah menderita. Maka keburukan-keburukan yang meninggal. Tidak boleh. Kemudian tidak ada lagi. Apa manfaatnya Bapak ceritakan keburukan orang meninggal itu? Kalau kita mengetahui keburukan orang, bukan untuk diceritakan, tetapi untuk dirubah. Untuk sama-sama ia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu dengan adab-adab. Nah, ada orang hobi menceritakan keburukan orang aja. Tak apa-apa gunanya diceritakan. Dan orang yang diceritakan itu juga tidak tahu. Diceritakan apa manfaatnya. Maka itulah sebabnya Rasulullah SAW pertama sekali bahagia orang yang selalu melihat aib dirinya. Itu orang tanda orang itu orang bahagia, orang baik. Dia sibuk dengan aib dirinya, bukan aib orang lain. Tanda orang tak baik, ceritain aib orang aja. Aib dia. Maka kata pepatah orang kita, gajah di pelupuk matanya tak nampak oleh dia. Semut di seberang Bengkinang sana nampak oleh dia. Dari Pulau Lenggini. Kan itu lucu itu. Agama kita ini bagus sekali, Masya Allah. Mengatur ya. Di keburukan bukan untuk diceritakan, tapi untuk diperbaiki. Kalau Anda tak bisa memperbaiki, apa manfaatnya? Maka ghibah namanya. Benar pun yang Anda ceritakan, Anda dosa. Karena tidak ada manfaat. Tapi kalau Anda datang kepada dia, ya akhi, kamu punya begini. Saya sayang sama kamu. Saya juga kepingin baik. Saya punya pengalaman ini tidak baik. Maka saya mohon supaya kamu begini. Saya ingatkan saja. Itu seperti, bukan diceritakan. Apalagi yang diceritakan itu, subhanallah. Maka ini ada sekarang nih fenomena kehidupan yang tidak bagus. Maka Allah khususkan dalam Al-Quran adab kehidupan sosial. Allah langsung menurunkan bagaimana adab kita dengan sesama. Bagaimana interaksi kita dengan sesama. Saudara, bahkan dengan muslim, non-muslim. Diatur dalam agama kita semuanya. Maka surat yang luar biasa untuk mengatur muamalah, hubungan interaksi sosial kita. Maka kalau bisa hafal itu surat, pelajari itu surat, simpulkan dari surat itu, tadaburi. Dari surat-surat itu banyak sekali pelajaran-pelajaran sosial, konsep-konsep hidup. Kalau diamalkan apa yang terdapat dalam surat itu, saya yakin
kehidupan sosial kita menjadi kehidupan sosial yang aman, nyaman, damai, sejuk, tenang, tak ada gejolak. Apa itu surat? Surat Al-Hujurat. Surat apa? Al-Hujurat. Di situ diantaranya kita dilarang mendahului Allah, mendahului Rasul. Disuruh kita beradab. Karena ada pula orang, ya kalau dari sikapnya, lebih hebat pula dia Rasulullah lagi. Klaim-klaim orang, mengeluarkan orang sembarangan, masukkan orang sembarangan, nuding orang sembarangan. Apa kata dia aja? Ada manusia seperti itu. Maka ada di dalam itu dijelaskan. Seperti bagaimana kita menerima informasi. Kalau ada bapak diceritakan orang tentang seseorang, bagaimana cara menerimanya? Ada di dalam surah Hujurat. Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepadamu seorang fasik, orang cerita-ceritaan kesalahan orang itu fasik itu. Kalau datang dia membawa informasi, jangan kau benarkan, yang kau dengarkan telinga kamu. Ini bercerita pula, oh ya, itu sama-sama lagi. Itu sama menyambung fitnah itu. Itu tak boleh. Maka apa? Fatabayyanu, cross check. Teliti berita itu. Fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Karena kalau kamu tidak cross check, kamu akan terjerumus nanti memfitnah satu kaum yang berakibat malapetaka untuk dirimu, yang membuat kamu nanti menyesal. Tusibu qauman bijahala. Kamu tuduhkan kepada kaum, satu umat, satu orang. Bijahala, berdasarkan kebodohan. Tusbihu ala ma fa'altum nadimin. Kadang-kadang melahirkan sikap, informasi. Itu ustaz sesat, ustaz bid'ah. Oh ya ustaz bid'ah. Kemarin ketemu dengan ustaz itu masih salam dia. Mendengar informasi ini, besok ini ustaz bid'ah. Tak salam dia lagi. Astagfirullahaladzim. Oh jadi kalau bid'ah tadi pemam bid'ah. Cross check dulu. Apa itu bid'ah? Apa itu? Sembarang aja. Itu ngaku-ngaku pula sunnah. Jemaah sunnah. Astagfirullahaladzim. Begitu sunnah Rasulullah. Begitu Allah mengajarkan begitu. Setelah ada orang ngasih informasi itu diterima begitu. Diamalkan. La ilaha illallah. Senang pula. Maka di sini bahaya. Rusak akhirnya tatanan kehidupan sosial. Isinya ghibah menghibah, jelek menjelekkan, rendah merendahkan, kelompok-kelompok. Masing-masing bangga dengan kelompok, ngaku paling benar, orang lain salah. Auzubillah minasyaitonir rajim. Kerja-kerja setan semua. Allah katakan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Mata informasi cek dulu. Benar atau tidak? Kalaupun dia benar, jangan disebarkan. Mau sebarkan, tunggu dulu. Apa manfaat kamu menyebarkannya? Kalaupun itu benar. Kalau terbukti itu bohong, ayo dosa isinya semuanya. Tak boleh kamu sebarkan. Jangan di-share-share. Kalau itu toh benar, tunggu dulu. Apa maslahat kamu menyebarkannya? Kalau tidak dosa aja isinya. Bahaya. Nah, di dalam ayat itu juga inna ba'dadh-dhanni ism. Jangan buruk sangka. Karena buruk sangka itu dosa. Buruk sangka ya sama orang. Orang kadang-kadang ingin berbuat baik sama dia. Guru aja orang dibuatnya. Ada juga bermasalah ini, orang sakit. Orang berburuk sangka ini. Maka itu ada, maka kepada saudara.
Kalau ada 100%, ini 100 ini, kita lihat sikapnya. 99 mengarah kepada negatif. Ada 1% saja bisa diarahkan kepada positif. Tangkap yang 1% itu. Tinggalkan yang 99. Begitu supaya kita memandang positif, bukan dari suuzon. Ini enggak 90% positif, satu negatif. Satu negatif itu dipegang. Ini atau ngaku pula sunnah. Sunnah apa? Sunnah siapa? Ini yang susah ini. Ada orang waktu sunnah. Kerjanya melawan sunnah aja. Itu husnuzan namanya. Boleh sama-sama orang-orang beriman. Salat. Kemudian coba wala tajassasu. Tak boleh kita mata-matai cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Tak boleh ghibah. Ghibah itu sama memakan daging saudara. Begitu kata Allah. Kan daging saudara. La ilaha illallah. Kemudian apa lagi? La yaskhar qaumun min qaumin. Tak boleh saling menghina. Karena yang kamu hina barangkali jauh lebih baik dari kamu. Yang kau tuduh sesat, barangkali kau yang sesat. Kan gitu. Maka evaluasi diri. Sibukkanlah diri dengan apa aja. Dan jangan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap diri kalian paling bersih. Kata Allah. Yang membersihkan kita Allah. Innallaha yuzakki man yasha. Allah yang merekom orang yang dikehendakinya. Kalau kita gimana? Lihat zahirnya. Bagus dia, sholat dia, apa ya orang baik. Sudah. Termasuklah tadi mayat ya. Maka selama dia sholat, anggap orang baik. Maka itu kita baik. Itu maksudnya bukan berarti kita berbohong, enggak. Bukan itu maksudnya. Karena kan kita tahu bahwa dia banyak buruknya. Tapi ketika meninggal dunia, semua yang buruk kita tinggalkan. Berdoa kita kepada Allah supaya Allah ampunkan dosanya. Dan tinggal yang kita sebut ketika menyebut dirinya yang baik, itu sebenarnya itu ya. Maka kesaksian itu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab.